Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Data. Pada vlog kali ini kita akan belajar tentang SQL. Oke, untuk pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang basic SQL. Oke, untuk basic SQL ini kita diberikan satu database. Nah, di mana itu satu database ini terdiri atas 5 tabel. Yang pertama ada tabel web event. Nah, tabel ini terdiri atas 4 atribut ID sebagai primary key dan atribut account ID sebagai foreign key. Nah, foreign key ini biasanya digunakan untuk kunci sebagai relasi antar kedua tabel. Lalu selanjutnya ada tabel namanya account, terdiri atas 7 atribut ID sebagai primary key dan atribut sales rep ID sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel sales reps, terdiri atas 3 atribut, ada atribut ID sebagai primary key dan atribut region ID sebagai foreign key. Kemudian ada tabel namanya region. Tabel region ini terdiri atas 2 atribut ID sebagai primary key. Nah, untuk di tabel region ini tidak memiliki foreign key. Oke, selanjutnya ke tabel yang terakhir yaitu tabel orders. Tabel orders ini terdiri atas 9 atribut ID sebagai primary key dan atribut account ID sebagai foreign key. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama. Di sini kita akan belajar terkait statement atau perintah select from. Nah, select from ini biasa digunakan untuk menampilkan suatu isi table. Jadi statementnya itu perintahnya select, kemudian diikuti kolom yang ingin ditampilkan from, lalu diikuti tabel yang ingin ditampilkan. Lalu di sini ada perintah namanya select bintang from orders. Nah, kalau select bintang from orders ini biasanya untuk menampilkan keseluruhan isi table. Jadi tanda bintang ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan isi table. Lalu kemudian di sini ada perintah limit. Nah, perintah limit ini biasanya digunakan untuk membatasi baris data yang ingin ditampilkan. Misalnya kita ingin membatasi hanya 10 baris data saja yang ditampilkan. Berarti nanti statementnya itu limit ditambah sejumlah baris data yang ingin ditampilkan. Misalnya ingin sejumlah 10 baris saja, berarti limit 10. Seperti itu. Oke, langsung saja ke exercise atau latihannya. Nah, di sini perintahnya kita harus melakukan query untuk menampilkan keseluruhan isi data yang ada pada kolom accurate add, terus kolom account ID, kolom channel yang ada di table web event. Lalu kita harus membatasi baris data yang ingin ditampilkan, yaitu hanya sebanyak 15 baris data. Oke, langsung saja ke query-nya. Berarti kita menggunakan perintah select from web event. Tabel yang ingin ditampilkannya web event. Nah, untuk kolomnya itu yang pertama ada kolom kolomnya pertama accurate add, account ID sama channel. Kolom add, lalu kolom account ID dan kolom channel. Salah ya. Accurate add. Lalu kita batasi row yang ingin ditampilkan sebanyak 15. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, kita run.
Dan ini outputnya di sini ada, pertama ada table, ada kolom, maksudnya ada kolom accurate add, lalu diikuti kolom account ID dan kolom channel. Dan sejumlah 15 row di sini, 15 row. Oke, udah benar. Oke, kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Udah benar kan? Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar melakukan sorting menggunakan perintah order by. Nah, order by ini biasanya digunakan untuk melakukan sorting. Jadi misalnya kita ingin melakukan sorting secara dari kecil ke besar, kita bisa menggunakan order by terus diikuti perintah ascending atau descending. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita ingin melakukan sorting dari kecil ke besar, misalnya ada table ID, misalnya kita ingin menampilkan select ID from web event. Nah, kita ingin sorting ID-nya itu dari yang terkecil ke terbesar, berarti kita order by table yang ini sorting berarti table ID. Lalu karena kita ingin dari sortingnya, kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar, berarti kita lakukan ascending. Kita tambahkan perintah ascending. Nah, kalau misalnya kita ingin mengurutkannya dari yang terbesar ke terkecil, kita bisa ubah atau ganti perintah ascendingnya menjadi descending. Nah, seperti ini. Coba kita run. Dan benar nih, di outputnya kita mengurutkan kolom ID secara ascending dari kecil ke nilai yang terbesar. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan perintah descending, kita akan mengurutkannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kan di sini outputnya dari yang terbesar, terus semakin ke bawah semakin nilainya semakin turun. Oke, sudah benar. Oke, lanjut ke latihan soalnya. Di sini perintahnya itu kita harus menuliskan query untuk menampilkan 10 pesanan paling awal. Untuk kolom yang ingin ditampilkan yaitu ada kolom ID, accurate add, dan total amount USD. Ini di copy aja deh biar cepat. Oke, kelihatan ya. Kita select ini kita hapus saja. From tabelnya table order. Terus karena kita ingin menampilkan 10 data pesanan paling awal, berarti kita sorting menggunakan perintah order by. Tadi kolom yang akan kita sorting yaitu kolom accurate add, karena kolom accurate ini berisi data-data tanggal kapan melakukan pemesanan. Kita order by accurate add, lalu kita sorting karena kita ingin menampilkan yang paling awal, berarti kita tambahkan perintah ascending. Nah, karena kita hanya ingin menampilkan sebanyak 10 baris data, berarti kita tambahkan perintah limit 10. Oke, kita run. Dan ini hasilnya 10 pesanan paling awal. Oke, sudah benar. Kita cocokkan ini
jawabannya select ID caret add. Udah sama. Oke, kita ke next latihan soal selanjutnya. Di sini perintahnya kita harus menampilkan top 5 order berdasarkan total amount USD yang paling tinggi, paling besar. Terus kolom yang harus ditampilkan yaitu ada 3 kolom. Kita copy saja. Jangan lupa perintah select table kolomnya yang akan ditampilkan, lalu from order, lalu karena kita ingin menampilkan top 5 orders in terms of largest total amount USD, berarti kita sorting sortingnya yaitu berdasarkan kolom total amount USD. Nah, lalu kita lakukan descending karena kita ingin yang paling besar itu ada di urutan pertama. Lalu karena kita ingin hanya menampilkan top 5 saja, berarti kita batasi row yang ingin ditampilkan sebanyak 5 baris. Oke, seperti ini. Jadi select ID, kolom account ID sama kolom total amount USD dari table order, lalu kita sorting berdasarkan kolom total amount USD secara descending, nggak diurutkan dari besar ke kecil, lalu kita batasi baris yang akan ditampilkan sebanyak 5 baris. Kita run. Oke, kita ke soal latihan selanjutnya. Di sini perintahnya itu kita harus melakukan query untuk menampilkan 20 pemesanan yang terkecil berdasarkan total amount USD. Nah, untuk kolom yang harus ditampilkan yaitu ada kolom ID, kolom account ID, sama kolom total amount USD. Nah, untuk soal latihan yang ini sebenarnya nggak ada bedanya sih dari soal sebelumnya. Kan kalau yang soal sebelumnya harus menampilkan top 5 orders in terms largest total amount USD. Kalau ini kan lowest 20 orders gitu. Jadi di sini perintah query-nya ini dikit. Select kolom ID, kolom account, kolom total amount USD dari table order, lalu kita lakukan sorting menggunakan perintah order by. Untuk kolom total amount USD kita sorting secara ascending karena kita ingin menampilkan dari yang paling kecil ke paling besar, karena kita ingin menampilkan yang lowest, berarti kita sorting secara ascending. Lalu kemudian kita limit sebanyak 20 karena kita ingin menampilkan hanya sebanyak lowest 20 orders, lowest 20 orders paling kecil. Oke, ini kita run. Oh iya, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Kita run dan ini hasilnya, kolom ID, kolom account ID, sama kolom total amount USD. Nah, kita bisa lihat nih berdasarkan transaksi terkecil berdasarkan kolom total amount USD. Jadi di sini transaksi the lowest-nya itu kebanyakan total amount USD-nya tuh cuman 0 USD. Jadi dia tidak melakukan
transaksi atau enggak dia cuma melakukan order tapi nggak bayar, atau bisa jadi dia mendapatkan diskon gratis gitu. Oke, coba kita cocokkan apakah jawabannya sudah benar. Ini select ID, account ID, kolom total amount USD dari table order. Kita sorting total amount USD. Nah, di sini dia enggak menggunakan perintah ascending. Sebenarnya secara default ini tuh sudah ascending sih. Boleh ditambahkan ascending atau enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi order by total amount USD dia udah menampilkan secara ascending gitu. Tapi untuk membiasakan, jadi menurut saya sih ditambahkan saja perintah ascendingnya gitu. Oke, kita ke latihan selanjutnya, masih di pembahasan tentang order atau sorting. Nah, di sini perintahnya atau soalnya kita harus melakukan query untuk menampilkan yang pertama kolom order ID, lalu ada kolom account ID dan kolom total dollar amount dari table orders. Lalu kita lakukan sorting atau kita urutkan yang pertama berdasarkan kolom account ID secara ascending. Lalu kemudian kita urutkan berdasarkan kolom total dollar amount secara descending. Jadi untuk soal ini kita melakukan sorting berdasarkan dua kolom. Yang pertama ada kolom account ID secara ascending dan kemudian kolom total dollar amount secara descending. Oke. Kita langsung ke perintahnya. Di sini kita lakukan select pertama kolom ID, kedua kolom account ID, ketiga kolom total amount USD dari table orders. Kemudian kita sorting menggunakan perintah order by. Yang pertama kita sorting untuk kolom account ID, berarti kita sorting pertama kan kolom account ID kita sorting secara ascending. Kita sorting secara ascending, kemudian kita sorting kembali berdasarkan kolom total amount USD secara descending. Oke, kita run dan ini hasilnya. Pertama kita tampilkan 3 kolom, yaitu kolom ID, kolom account ID, sama kolom total USD dari table orders. Terus kita sorting, yang pertama kita sorting berdasarkan account ID secara ascending. Nah, kita bisa lihat nih, dia kan secara ascending, dia berarti dari pertama sampai ke terakhir nilainya makin besar. Ini kan 1001. Lalu di sini ada 1011, 1021. Jadi nilainya makin besar, makin ke bawah makin besar. Lalu sedangkan untuk sorting yang kedua yaitu berdasarkan total amount USD secara descending. Berarti diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita bisa lihat nih. Ini untuk yang urutan pertama dia nilainya 9.426,71. Nah, makin ke bawah nilainya makin turun, 9.230, 9.134 dan seterusnya gitu. Terus kita next ke soal kita cocokkan apakah sudah benar. Di sini select kolom ID, kolom account ID, sama kolom total amount USD dari table orders. Lalu kita sorting menggunakan perintah order by. Yang pertama kolom account ID. Nah, dia nggak menambahkan perintah ascending karena emang secara default dia sudah ascending. Boleh ditambahkan atau boleh enggak. Lalu keduanya kita harus melakukan mengurutkan atau mengsorting untuk kolom total amount USD secara descending. Tuh. Sudah benar berarti. Oke, selanjutnya ke latihan soal berikutnya. Di sini perintahnya itu kita harus menuliskan query
yang menampilkan pertama kolom order ID, terus kolom account ID, dan terakhir kolom total dollar amount. Nah, yang ada pada table order. Terus yang pertama kita harus melakukan sorting berdasarkan kolom total dollar amount secara descending. Kemudian kita sorting juga di kolom account ID secara ascending. Berarti dia bedanya yang sama latihan soal sebelumnya, bedanya di sortingnya. Kalau ini kebalikannya, yang total amount USD yang sorting yang pertama dulu, selanjutnya account ID. Berarti copy aja deh. Ini kita copy. Nah, ini tapi dibalik. Yang pertama total amount USD secara descending, lalu account ID secara ascending. Oke, udah benar. Sini pertama harus menampilkan kolom ID, lalu kolom account ID, kemudian diikuti kolom total amount USD dari table order. Kita sorting yang pertama berdasarkan kolom total amount USD secara descending, lalu kemudian setelah itu kita sorting kembali juga berdasarkan kolom account ID secara ascending. Kita run. Dan ini hasilnya. Dan coba kita cocokkan jawabannya. Select kolom ID, account ID sama kolom total amount USD dari table orders. Kita sorting pertama yaitu di kolom total amount USD secara descending, dan kemudian kolom account ID secara ascending. Oke, sekian dulu video pembahasan tentang basic SQL ini. Untuk pembelajaran lanjutannya kita lanjutkan di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih guys. See you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys.